Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina. Perang akan berlanjut. Pemerintah Amerika Serikat akan memberikan bantuan persenjataan bagi Ukraina. Hal ini untuk membantu negara itu yang saat ini sedang diserbu oleh militer Rusia. Mengutip dari CNN Internasional pada hari Rabu, seorang pejabat menyebut bahwa bantuan akan difokuskan untuk membantu pertahanan udara Ukraina yang diserang oleh Angkatan Udara Rusia. Ini juga merupakan kompensasi dari keputusan Amerika Serikat yang tidak memberlakukan zona larangan terbang di atas negara tersebut. Akan tetapi bantuan baru akan mencakup lebih banyak senjata pertahanan yang telah disediakan Amerika Serikat, termasuk rudal Javelin dan Stinger, ujarnya. Sementara itu, berita serupa juga terkuak dari sebuah surat yang dikirimkan oleh anggota DPR dan Senat Partai Republik kepada Presiden Joe Biden. Mereka mengatakan bantuan suplemen darurat Kongres sebesar 3 miliar US dollar atau setara dengan 42 triliun rupiah bagi Ukraina. Ini dapat diberikan dalam bentuk rudal ataupun alat pengintai. Ini juga dapat berupa logistik makanan. Sementara itu, Joe Biden dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Brussels, Belgia pada pekan depan. Ini untuk menghadiri pertemuan dengan Fakta Pertahanan NATO terkait dengan dukungan terhadap Ukraina yang saat ini diserang oleh militer Rusia. Mengutip dari CNBC Internasional, dilaporkan bahwa aliansi itu saat ini sedang mematangkan rencana untuk lebih banyak mengirimkan pasukan ke Eropa Timur. Ini juga seiring dengan ketakutan beberapa anggota NATO di wilayah itu bahwa serangan Rusia akan meluas ke wilayahnya. KTT luar biasa pada tanggal 24 Maret akan mempertemukan para pemimpin Amerika Utara dan Eropa untuk membahas lebih lanjut memperkuat pencegahan dan pertahanan NATO, kata Sekretaris Jenderal NATO. Serangan Rusia mendekati NATO, hancurkan bantuan militer asing. Serangan rudal Rusia yang menghantam pangkalan besar Ukraina di dekat perbatasan Polandia, yang notabene adalah merupakan anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dilansir dari Reuters, pejabat setempat mengkonfirmasi serangan itu menewaskan 35 orang dan melukai 134 lainnya. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengklaim bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata bantuan militer yang dipasok oleh negara-negara asing di fasilitas pelatihan Ukraina tersebut. Rusia juga mengklaim bahwa pihaknya telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing. Kendati demikian, Reuters menegaskan pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi jumlah korban yang dilaporkan oleh kedua belah pihak tersebut. Adapun serangan terhadap pusat perdamaian dan keamanan internasional, Yavoriv, yang merupakan pangkalan yang hanya berjarak 15 mil atau sekitar 25 km dari perbatasan Polandia, yang sebelumnya menampung instruktur militer NATO, membawa konflik ke ambang pintu aliansi pertahanan Barat. Rusia sebelumnya telah memperingatkan pada hari Sabtu bahwa rentetan pengiriman senjata Barat kepada Ukraina dapat dianggap sebagai target yang sah. Sementara Inggris mengatakan bahwa insiden itu menandai eskalasi signifikan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan, menambahkan setiap serangan di wilayah NATO akan memicu respon penuh oleh aliansi sejumlah negara tersebut. Terpisah, Gubernur Regional Maxim Kozycki mengatakan bahwa pesawat Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas Yavoriv, namun beberapa di antaranya berhasil dicegat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov juga mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Yavoriv dan fasilitas terpisah di desa Starichi.
Akibat dari serangan tersebut, hingga 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing dihancurkan, ungkapnya. Yavoriv adalah fasilitas seluas 360 km persegi. Itu diketahui merupakan salah satu yang terbesar di Ukraina dan terbesar di bagian barat negara tersebut, yang sejauh ini terhindar dari pertempuran terburuk. Militer Ukraina dilaporkan mengadakan sebagian besar latihannya dengan para negara-negara barat di pangkalan tersebut sebelum invasi oleh Rusia. Latihan besar terakhir adalah pada bulan September. Ruang makan dan asrama hancur, begitu juga baraknya, kata seorang petugas di cadangan medis Ukraina, Kolonel Leonid Benzalo. Yang paling penting adalah kami masih hidup, ungkapnya kepada Reuters usai merawat sejumlah orang yang terluka di sana. Sementara itu, negara-negara barat telah berusaha untuk mengisolasi Vladimir Putin dengan memberikan sanksi ekonomi yang keras kepada Rusia dan telah memasok Ukraina dengan senjata. Sirine serangan udara masih meraung-raung di seluruh ibu kota Kiev dan para pihak berwenang mengatakan bahwa mereka menimbun makanan selama 2 minggu untuk 2 juta orang yang belum melarikan diri dari pasukan militer Rusia yang berusaha mengepung kota. Ukraina melaporkan serangan udara baru di bandara di barat dan penembakan berat di Chernihiv timur laut, ibu kota. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Vadim Denyenko mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan serangan balik di wilayah Kharkiv Timur dan sekitar kota selatan Mykolaiv. Yang terbaru adalah seorang jurnalis asal Amerika ditembak mati dan diklaim merupakan ulah pasukan Rusia di kota Irpin, barat laut Kiev. Namun terlepas dari rentetan kekerasan itu, kedua belah pihak memberikan peluang optimis tentang prospek kemajuan pada rapat yang diadakan secara berkala. Rusia sudah mulai berbicara secara konstruktif, kata perunding Ukraina Mikhailo Podolyak dalam sebuah video daring. Saya pikir kami akan mencapai beberapa hasil secara harfiah dalam hitungan hari, lanjutnya. Seorang delegasi Rusia, Leonid Stulsky, menambahkan bahwa mereka telah membuat kemajuan yang sangat signifikan dan ada kemungkinan para delegasi dapat sesegera mungkin mencapai rancangan kesepakatan. Meski begitu, tidak ada pihak yang menjelaskan inti dari hasil rapat tersebut. Rapat 3 putaran antara kedua belah pihak di Belarusia terakhir pada hari Senin yang lalu difokuskan terutama pada masalah kemanusiaan. Dari pihak Amerika Serikat sendiri kini telah melontarkan ancaman kepada China jika mereka ngotot membantu Rusia meluruskan invasi di Ukraina. Pernyataan itu juga dilontarkan sebelum penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan bertemu dengan diplomat senior China Yang Jiechi di Roma pada hari Senin. Mengutip dari Reuters, Sullivan memperingatkan akan mengisolasi China dari dunia internasional jika terus mendukung Rusia. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters akan menjatuhkan sanksi berat seperti Rusia dalam skala perdagangan jika negara itu terang-terangan menyokong Rusia. Selain itu, Amerika Serikat juga akan menghentikan kerjasama pengembangan teknologi kepada China serta sanksi ekonomi. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raymond menegaskan bahwa pemerintah bakal mencabut akses perlengkapan dan piranti lunak perusahaan Cina yang mereka butuhkan untuk proses produksi apabila bersikeras menyuplai kebutuhan kepada Rusia. Cina sendiri merupakan partner dagang terbesar di Uni Eropa. Cina juga menyuplai terbesar barang-barang kebutuhan Amerika Serikat. Tekanan terhadap Cina pun bisa menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara barat. Rusia sendiri sebelumnya disebut Amerika Serikat telah meminta bantuan kepada China dalam memuluskan invasinya kepada Ukraina. Sullivan mengatakan bahwa bantuan China untuk Rusia itu amat mengkhawatirkan Amerika Serikat. Kami mengawasi secara ketat untuk melihat apakah China memberikan sokongan berupa materi hingga ekonomi kepada Rusia. Ini merupakan kekhawatiran bagi kami, ujar Sullivan kepada jurnalis CNN Dana Bash. Kami terus berkomunikasi dengan Beijing. Kami tidak akan diam saja dan membiarkan negara manapun memberikan kemudahan bagi Rusia dari sanksi ekonomi, tutur Sullivan.